Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Davos, Swiss di hari ini untuk menghadiri World Economic Forum. Forum tahunan ini merupakan wadah bagi para pemimpin dunia untuk berdialog membahas berbagai isu, mulai dari ekonomi hingga geopolitik. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Ada Anwar Fuadi langsung dari Swiss. Selamat siang waktu Indonesia. Adi, pukul berapa Presiden dijadwalkan akan tiba di Davos di hari ini? Ya, selamat pagi waktu Swiss, Febrian. Berdasarkan informasi yang kami terima, Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan tiba di Swiss melalui Bandara Zurich sekitar sore nanti waktu setempat atau malam hari waktu Indonesia Barat. Karena memang berdasarkan informasi yang kami terima, Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari ini masih ada agenda di London, Inggris, yaitu untuk bertemu dengan Raja Charles III. Berdasarkan informasi yang kami terima dalam pertemuannya dengan Raja Charles III ini, Presiden Prabowo Subianto ini akan membahas terkait dengan isu-isu lingkungan atau lingkungan hidup. Salah satunya adalah terkait dengan konservasi gajah, yang mana kita tahu tahun kemarin Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia mengembalikan konsesi lahan dari perusahaannya yaitu PT Tusam Hutani Lestari, yaitu kurang lebih luasannya adalah 90.000 hektar diserahkan kembali ke negara untuk kemudian dijadikan tempat konservasi gajah, dan ini berdasarkan permintaan dari World Wildlife Fund yang juga di mana King Charles III di sana menjadi pembinanya, dan lahan tersebut diserahkan begitu ya untuk konservasi gajah, dan salah satu pembahasannya adalah terkait dengan hal itu. Dan juga tentunya akan ada pembahasan antar kepala negara karena keduanya merupakan kepala negara, bagaimana penguatan hubungan antara kedua negara yang salah satunya kemarin juga penguatan tersebut sudah disepakati juga oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris dalam pertemuan yang berlangsung kemarin waktu Inggris. Dan untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden memang terjadwal untuk hadir memberikan special address atau pidatonya yang terjadwal nanti pada tanggal 22 Januari 2026 sekitar pukul 14 waktu setempat. Febrian. Ya, Adi, kalau kita bicara soal pidato, kira-kira nanti apa yang akan dibahas dalam pidato Presiden, terutama ketika event World Economic Forum? Ya, Febrian, tentu ini menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia karena Presiden Prabowo Subianto menjadi satu dari sedikit kepala negara yang akan menyampaikan pidatonya di World Economic Forum 2026. Nah, kemarin kita lihat begitu ya, salah satu yang sudah menyampaikan pidatonya di tanggal 20 adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron. Lalu kemudian hari ini rencananya akan ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Donald Trump ini sudah bertolak ke Davos dan juga nanti akan menyampaikan pidatonya sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Barulah besok Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini adalah momentum bagi kepala negara untuk berunding, untuk menyampaikan pandangan-pandangnya bagaimana kemudian mengatasi berbagai persoalan. Apalagi ini di tengah kondisi geopolitik, geoekonomi, ketidakpastian. Kita lihat ada tarif Trump dari Amerika Serikat, ada ketegangan yang terjadi di Greenland. Tentu ini menjadi momentum yang baik untuk menyampaikan pandangan-pandangan untuk mencari solusi bersama untuk kebaikan bersama. Terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tentu ini berkaitan juga dengan tema yang diusung dalam World Economic Forum 2026 ini yang mengusung Spirit of Dialogue. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan berbicara begitu bagaimana terkait dengan kondisi geopolitik, bagaimana Indonesia mendesak untuk di perdamaian di dunia begitu ya. Ini sudah disampaikan juga di berbagai forum oleh Presiden Prabowo Subianto, bagaimana pentingnya kemandirian di tengah ketidakpastian global. Presiden Prabowo selalu berbicara soal kemandirian, baik itu kemandirian energi melalui swasembada energi, swasembada pangan ini juga menjadi penting, dan juga program-program lain termasuk mandiri bagaimana membangun SDM yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut, yang salah satunya diwujudkan dengan penguatan di bidang STEM, sains, teknologi, engineering, dan juga matematik. Lalu kemudian tentu Presiden Prabowo juga akan menekankan pentingnya multilateralisme begitu ya di tengah ketidakpastian global dan juga di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Multilateralisme ini juga beberapa kali juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto termasuk di forum PBB. Nah, kalau kita lihat World Economic Forum tahun 2026 ini fokus terhadap
terhadap 5 topik utama atau 5 prioritas. Yang pertama adalah kerjasama dalam dunia yang kompetitif dan juga terpecah. Bagaimana penguatan kerjasama ini menjadi penting, kerjasama yang lebih inklusif begitu ya, untuk menguatkan masing-masing negara. Lalu kemudian juga yang penting adalah membuka sumber pertumbuhan baru. Kalau kita lihat Indonesia, target pertumbuhan ekonomi ini juga cukup tinggi, 8% di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tahun ini saja target APBN 5,4 begitu ya, bahkan kita bisa lebih tinggi seperti yang disampaikan Purbaya, targetnya bisa mencapai 6%. Dan juga ada beberapa isu-isu lain termasuk isu lingkungan, kecerdasan buatan, atau juga AI. Intinya adalah kalau kita, ini relevan ya, kita mengutip pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono ini menegaskan diplomasi ekonomi kini menjadi inti dari seluruh praktik diplomasi Indonesia, sebab batas antara isu ekonomi dan keamanan di tingkat global ini semakin kabur. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi ditempatkan sebagai inti begitu dari diplomasi Indonesia sebagai respon atas perubahan landscape global. Kita akan lihat nanti seperti apa pidato yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ajang bergengsi ini, dan juga akan kita nanti kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto sore ini waktu setempat di Swiss. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.